Oke baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rusli Sora. Saya dari pendamping program Keluarga Harapan yang ditugaskan di Kecamatan Amago Veto Timur, Desa Oimofa. Nah, pada kesempatan malam hari ini, sementara ini saya berada di posko. Posko ini bertempat di cabang Desa Silo, yang tepatnya berada tepat di cabang masuk dari jalan utama. Nah, di sini kebetulan saya melewati tempat ini. Kebetulan tempat ini adalah akses untuk menuju ke tempat tugas saya. Nah, saya merasa ini salah satu terobosan yang bagus untuk masyarakat untuk desa-desa lain bisa dijadikan contoh. Jadi untuk malam hari ini kebetulan saya sedang berada dengan Bapak Dusun. Nah, nanti saya akan mau bertanya sedikit tentang kira-kira apa yang menggerakkan pemerintah setempat, khususnya untuk Desa Silo ini, atau tindakan-tindakan pencegahan memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Nanti saya langsung bertanya langsung dengan Bapak Dusun. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam. Ini boleh perkenalkan namanya siapa? Ya, saya hari ini ketua kelompoknya saya adalah kepala tiga di desa Silo. Nama saya Dewi. Ya, kita sangat berbahaya dan visi adalah itu utama untuk kurang lebih ada 12 desa yang akan masuk keluar dari pintu masuk desa Silo ini, sehingga dari pemerintah desa Silo kita berpikir ini harus kita lakukan sesuatu, yaitu dengan pencegahan di pintu masuk guna pencegahan dan mengantisipasi warga yang dari luar daerah, baik itu daerah-daerah yang zona merah, bahkan yang dari luar negeri. Kita bisa memantau langsung dari pintu masuk ini, sehingga artinya berpikir dari atau bertindak dari hal tersebut, maka pemerintah desa mengambil inisiatif untuk melakukan kegiatan ini, sehingga itu kita mulainya tanggal 1. Rencana awal tahap satunya tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 hari. Tanggal 14. Tanggal 14. Nah, jadi 14 hari ya tanggal 14. Ya. Kemudian itu kita juga memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, yaitu kita memberikan disinfektan untuk setiap rumah atau seluruh rumah di seluruh desa Silo. Kemudian pencegahan ini awalnya kita jaganya itu hanya pagi sampai sore saja, tetapi melihat perkembangan pergerakan dari virus ini, bahkan sesuai dengan informasi kita di NTT sudah ada yang positif, sehingga kita menambah jam penjagaan itu untuk 24 jam. Ya, 24 jam. Awalnya kita hanya dengan 2, tetapi kita juga merasa terbatas. Kalau hanya 2 tim, berarti bagaimana dengan kita yang menjaga atau kita yang di depan? Kalau kita drop, bagaimana? Sehingga dari pemikiran ini juga kita evaluasi, dan kemarin tanggal 15 kita coba lagi dengan membentuk tim sampai dengan 5 kelompok. Sehingga itu kita bagi yang bertugas pagi dia sampai malam, nanti pergantian malam dia akan bertugas sampai pagi. Jadi kita pakai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian ada pergantian jam 8 malam dia sampai dengan jam 8 pagi. Berarti 12 jam. Ya. Kemudian rencana tahap 2 ini kita akan kegiatan ini berlangsung sampai tanggal 30 April. Tetapi juga kita akan melihat dari perkembangan pergerakan virus ini, apakah dia meningkat atau dia berkurang. Nanti kita akan evaluasi lagi. Baik, jadi Bapak terima kasih. Ini saya juga mau bertanya lagi menyangkut dengan penyediaan bahan baku ini untuk disinfektan ini.
kira-kira penyediaannya, terus masalah pendanaannya Iya. itu bersumbernya seperti apa, dari mana dan seperti apa. Iya. Jadi memang ini satu kebijakan yang sangat berani. Kita sesuai dengan himbauan dari pemerintah pusat bahwa kita boleh menganggarkannya melalui dana desa. Sehingga kemarin itu kita juga melakukan koordinasi baik dengan dinas-dinas terkait, kemudian bahan-bahan obat yang kita pakai ini, campuran-campuran yang kita pakai itu kita bersama-sama dengan dinas kesehatan. Ya, baru kita mereka akan kita dan bahan-bahan apa yang dibutuhkan itu kita dapatkan informasinya dari dinas kesehatan. Kemudian dalam menjalankan tugas juga kita mendapat arahan dari anggarannya itu dari Ada pos anggaran. ya pos anggaran yang kita bisa gunakan. Memang saat ini dana desanya belum cair, tetapi kita melakukan upaya untuk melakukan kegiatan ini mendahului. Ya, jadi nanti ketika dana desa sudah ada, itu baru dikirimkan kembali atau sifatnya itu tinggal melengkapi laporan Tinggal. pertanggungjawaban dengan apa yang sudah kita lakukan. Baik, Pak. Terima kasih. Yang pertanyaan berikut yang saya mau tanyakan, mungkin yang bapak-bapak, saudara semua yang ada di sini yang melakukan aktivitas penjagaan seperti ini, apakah mungkin ada seperti semacam honor atau gaji atau apa, atau bentuk sukarela? Yang perlu kami informasikan, tim Satgas ini adalah ketuanya Pak Kepala Desa sendiri, Kepala desa. kemudian di dalamnya itu ada perangkat desa, ada dusun, ada kaur, ada RT RW, dan juga satuan linmas, bahkan kita libatkan juga tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Untuk pendanaan atau sifatnya itu ada honor, kita tidak menggunakan honor karena yang melakukan tugas ini adalah aparat pemerintah desa. Yang ada di dalamnya itu hanya pergantian transportasi. Ya. Dan itu juga masih dalam sudah direncanakan di dalam tahap, dan memang sampai dengan sejauh ini belum ada asistensi dari dinas, tetapi kita bilang ya kita demi keselamatan kita semua, kita tidak harus menunggu asistensi, tetapi kita jalankan saja. Toh penetapan anggarannya jelas. Yang terpenting itu adalah pagu dana atau pagu anggaran yang dianjurkan itu adalah jangan sampai kita melewati, dan juga itu sudah direncanakan dengan baik. Karena perencanaannya itu 3 hari sebelum kita melakukan kegiatan. Iya. Oke, baik Bapak. Jadi ini perencanaan awal untuk pembuatan posko ini kira-kira sampai kapan? Tanggal berapa? Ya, rencananya itu setiap tahapan itu sesuai dengan anjuran pemerintah dan juga dengan pergerakan virus ini. Biasanya kalau di anjuran pemerintah, kalau orang baru masuk itu karantinanya 14 hari. 14 hari. Sehingga kita juga melakukan tugas ini dengan tahapan seperti itu. Jadi setiap tahapan yang kita lakukan itu 14 hari, dan nanti kita lihat perkembangan. Kalau dia tetap, ya itu berarti kita akan evaluasi. Tapi kalau dia makin bertambah, berarti kegiatan itu kita lanjutkan. Ya seperti yang kemarin awal kita sudah rencanakan awal sampai dengan tanggal 14, tetapi justru Karena perkembangan virus dan juga kita melihat bahwa awal kita melakukan kegiatan NTT belum
positif. Iya. Sedangkan di tengah perjalanan tugas ternyata ada yang sudah positif untuk NTT. Karena itu kita berpikir kemarin negatif, kita jaga. Sekarang sudah positif, apa yang harus kita buat? Jadi tetap kita tingkatkan pencegahan ini, kemudian tetap waspada. Pak, jadi yang tadi ada sempat singgung masalah apa namanya, masalah karantina itu, maksudnya yang sini saya mau tanyakan apakah mau masalah karantina itu dilakukan karantina mandiri, yang dalam artian bahwa ketika ada orang baru datang terus dia akan mengkarantinkan dirinya sendiri di rumah, ataukah mungkin dari pihak desa setempat mungkin ada menyiapkan ruangan atau apa supaya bisa ditampung di situ. Jadi kita untuk sampai dengan saat ini untuk menyiapkan tempat khusus tidak ada, tetapi kita menghimbau kepada keluarga-keluarga atau saudara yang dari luar daerah kembali dari tempat-tempat yang zona merah untuk melapor kepada kita, kemudian kita laporkan ke pihak kesehatan, dan dari pihak kesehatan disitulah yang kita anjurkan kepada masyarakat, yaitu jika ada orang baru tersebut dia akan tetap kita karantinanya di rumah yang bersangkutan dengan pemantauan itu dilakukan dari pemerintah maupun kesehatan. Ya, baik, jadi terima kasih banyak Bapak. Kembali lagi seperti teman-teman semua lihat bahwa di belakang kami ini ada berbagai macam aktivitas, ada beberapa aktivitas yaitu penyemprotan. Nah, ini saya merasakan bahwa ini adalah inisiatif yang perlu dicontohi khususnya untuk Kabupaten Kupang itu sendiri. Saya menghimbau untuk saudara-saudara, saudara semua, jangan kita menganggap sepele tentang virus ini, karena virus ini perlu ditanggapi serius. Serius bukan berarti kita harus takut, tetapi serius yaitu kita harus melindungi dengan memanfaatkan segala macam cara, walaupun cara-cara itu sederhana, tetapi tujuan kita adalah untuk memberantas COVID-19 itu sendiri. Dan bapak-bapak yang hadir bersama dengan saya malam hari ini merupakan berbagai macam lapisan masyarakat yang ada, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat setempat. Oleh karena itu kita sama-sama berharap sekiranya dengan adanya kepedulian masyarakat semakin banyak, terus inisiatif-inisiatif semakin bagus, dan terobosan-terobosan yang dipakai untuk membentuk langkah-langkah pencegahan seperti ini, saya rasa ini akan mempercepat untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 itu sendiri. Mungkin itu saja dulu Bapak. Jadi tetap semangat bertugas untuk khusus untuk NTT kita yang tercinta ini dan secara umum untuk Indonesia. Terima kasih. Selamat malam.